Halo, perkenalkan nama saya Devan Lain. Di sini saya dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang efek kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan pada pelaporan terpadu di mata kuliah perbankan. Pelaporan terintegrasi hingga saat ini masih disusun secara sukarela sehingga masih sangat sedikit perusahaan yang bersedia menerapkannya. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari 20 badan usaha milik negara atau BUMN, tahun 2012 sampai 2018, 140 port observasi. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis perusahaan atau industri pada luas lingkup pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Penerapan ini memberikan bukti empiris bahwa indikator kesehatan keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Variabel umur dan jenis perusahaan industri tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa sejalan dengan teori pensinyalan, semakin rendah tingkat kesehatan keuangan dan semakin kecil ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin meningkatkan cakupan pengungkapan dalam pelaporan terintegrasi pada tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang pertama, pertemuan. Iklan pengantar konsep pelaporan keuangan telah berkembang secara dinamis dalam tahun 20-an terakhir. Perkembangannya dianggap lebih cepat dibandingkan dengan dampak langsungnya terhadap pemangku kepentingan lingkungan sosial bahkan lingkungan global. Perkembangan tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan tetapi juga pada penyampaian informasi non-keuangan yang terintegrasi atau integrated reporting. Konsep pelaporan tersebut ini muncul setelah diperkenalkannya konsep triple bottom line dan sustainability reporting. Konsep triple bottom line diperkenalkan oleh John Elkington 1988 dan mencakup 3 pilar utama, yaitu people, planet, dan profit. Ketiga pilar tersebut merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan dengan 3 kriteria, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial. Berdasarkan konsep triple bottom line, perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan stakeholder daripada pemegang saham. Dalam konteks ini, perusahaan perlu menjadikan sustainability reporting sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan aspek lingkungan sosial. Dan saat ini perusahaan yang telah menerapkan pelaporan berkelanjutan masih menyajikan laporan tahunan dan laporan berkelanjutan secara terpisah. Di situasi laporan tahunan yang merupakan bagian dari pelaporan keuangan hanya berfokus pada penyediaan informasi tentang angka dan indikator keuangan perusahaan. Sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 51/POJK.03 tahun 2017 menyatakan bahwa pelaporan berkelanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada publik yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan suatu lembaga jasa keuangan atau LJK, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, kedua bentuk pengungkapan tersebut memiliki nilai manfaat yang berbeda bagi pengambilan keputusan. Pemisahan ini sering membingungkan pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditur karena informasi yang disajikan seringkali dianggap tidak berhubungan. Akibatnya, pengguna laporan tersebut masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diterapkan interaksi ke dalam proses pelaporan keuangan. Integrated reporting berupa memberikan informasi mengenai berkelanjutan perusahaan dan kinerja keuangan secara terintegrasi agar lebih informatif dan mudah dipahami. 2000 Price Waterhouse Coopers 2013 menjelaskan bahwa memiliki pelaporan terintegrasi informasi akuntansi
Informasi akuntansi diharapkan lebih berkualitas ketika digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, ketika investor berusaha mengambil keputusan dalam menentukan alokasi modal, pelaporan terintegrasi sangat penting dalam mendukung kejelasan kandungan informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Sampai saat ini, pelaporan terintegrasi masih dilakukan secara sukarela dan sangat sedikit perusahaan yang menerapkannya. Alasan kurangnya praktik pengungkapan Integrated Reporting atau IR diungkapkan oleh Sukhari dan Dovillers 2018 yang menyatakan bahwa HI saat ini belum diwajibkan dalam hukum manapun di seluruh dunia, namun IR sering diadopsi sebagai bagian dari voluntary pengungkapan dalam penerapan tata kelola perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan praktik pengungkapan pelaporan terintegrasi benar-benar dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan apakah pemegang saham bersedia membayar lebih untuk pelaporan terintegrasi. Witz Hindunan 2017 mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis perusahaan yang ditekankan untuk mempertimbangkan luas pengungkapan yang harus disajikan, yaitu perusahaan besar dengan perhatian publik yang besar dan perusahaan yang berada dalam fase matang, badan usaha milik negara atau BUMN dan BUMN tergolong perusahaan dengan perhatian publik yang besar, sehingga tekanan untuk mempertimbangkan jangkauan pengungkapan cukup besar. Hal ini karena perusahaan diharapkan lebih transparan dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMN bertujuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dan memberikan informasi tentang kesehatan perusahaan guna mempertahankan eksistensi dan persaingannya. Pentingnya penilaian tingkat kesehatan BUMN atau badan usaha milik negara juga tertuang dalam keputusan Menteri Badan Usaha. Pentingnya penilaian tingkat kesehatan BUMN juga tertuang dalam keputusan Menteri Badan Usaha milik negara BUMN nomor Kep 10/M BUMN 2022 tentang ketentuan dan tata cara penilaian tingkat kesehatan BUMN yang meliputi keuangan, aspek operasional dan administrasi. Sebagian besar BUMN telah menerapkan pelaporan berkelanjutan dan diharapkan beralih ke pelaporan terintegrasi. Beberapa BUMN di Indonesia yang sudah mulai menerapkan pelaporan terintegrasi antara lain PT Timah, PT Telkom, dan PT Pertamina. Tidak hanya kesehatan keuangan yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan pelaporan terintegrasi, tetapi karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan. Hasil penelitian Bulten dan menunjukkan bahwa jenis industri, ukuran, dan probabilitas entitas serta komposisi anggota komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan integrated reporting. Penelitian oleh Bulten DAC masih fokus menganalisis pengaruh satu variabel keuangan yang diukur dengan pengaruh profitabilitas terhadap kualitas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja keuangan yang menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran, umur perusahaan, dan kinerja keuangan masih berhubungan dengan luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial. Hubungan antara variabel dan luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Studi ini juga berupaya memberikan informasi bagi investor saat ini dan calon investor untuk mengevaluasi tingkat kualitas pelaporan terintegrasi di BUMN. Evaluasi dilakukan melalui analisis karakteristik perusahaan dan kinerja keuangan yang diukur dengan tingkat kesehatan keuangan. Penelitian ini memiliki 3 tujuan. Pertama, mengevaluasi kinerja keuangan, khususnya kondisi kesehatan pada aspek keuangan BUMN yang terdapat di BI.
Kedua, mengetahui sejauh mana pengungkapan berdasarkan Index Integrated Reporting atau IR pada BUMN yang terdaftar BI. Ketiga, memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan BUMN dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis industri terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang efek kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan pada pelaporan terpadu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.